Giat Senior. Nah, kalau dari sisi kurikulum nih Pak, pembelajaran di kelas gitu ya, banyak sekolah juga yang bertanya kalau misalnya peserta didik yang berkebutuhan khusus itu tidak mampu menerima kurikulum yang berlangsung di dalam kelas yang sama di kelas reguler, jadi harus bagaimana gitu penerapan kurikulumnya? Ya. Boleh saya rubah sendiri sebagai guru atau gimana? Iya, nah ini menarik. Webinar terakhir kemarin itu ada pernyataan di diskusi itu, pertanyaannya gini. Anak saya Pak, peserta didik yang saya ajar sekarang masih kelas 1, harusnya dia kelas 6. Kebayang tidak? Jadi anak tinggal kelas selama 6 kali kan gitu. Tinggal kelas hanya karena dia dianggap tidak bisa mengikuti kurikulum yang ada. Oke? Artinya kalau kita tidak melakukan asesmen, tidak melihat kemampuan atau ketidakmampuannya, ya anak pasti nggak bisa dong. Contohnya paling gampang. Misalnya anak yang nggak bisa membaca ya. Dia nggak bisa membaca. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kemudian dia tidak dinaikkan kelas. Kalau kita sudah tahu kan sebagai guru bahwa dia tidak bisa membaca. Masa diberikan soal, dikasih soal, baca halaman 17, lalu jawablah isi bacaan. Kira-kira si Joko bisa mengerjakan nggak? Kenapa nggak bisa? Karena kan dia nggak bisa baca. Menurut saya itu hal yang aneh kan. Kalau seorang guru sudah tahu anaknya nggak bisa baca, tapi diminta mengerjakan tugasnya membaca. Nah ini yang menarik juga nih Pak. Apakah harus sama dengan KKM anak reguler lain? Nah ini KKM ini juga jadi ya. Kalau di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, mereka sudah mengerti. Harusnya kalau saya kembali ke kasus Joko yang nggak bisa baca ya, itu mestinya kan bisa dikembangkan, dimodifikasi, diadaptasi soal-soalnya. Mungkin pada praktek evaluasinya ya dibacakan. Ya mungkin kalau diminta gini, siapakah Presiden Indonesia? Kira-kira anaknya bisa jawab nggak kalau nggak bisa baca? Nggak bisa. Tapi kalau diberi pertanyaan, siapakah Presiden Republik Indonesia? Bapak Joko Widodo. Kira-kira bener nggak itu? Bisa nggak? Bisa. Jadi bukan berarti anak harus mengerjakan hal yang sama dengan cara yang sama dengan waktu yang sama. Karena pasti bisa jadi pada anak tertentu kondisinya berbeda. Maka disinilah bagaimana guru harus melakukan adaptasi atau modifikasi. Kalau di undang-undang diamanatkan disebutnya dengan akomodasi kurikulum atau kurikulum akomodasi. Guru melakukan itu, maka KKM-nya menurut saya jangan apa-apa sama, tetapi indikatornya bisa jadi berbeda. Dirimu dengan saya sama-sama KKM-nya 7, tapi dirimu mungkin KKM-nya sama dengan KKM yang ditargetkan, bisa profiler, tapi mungkin Joko nilainya 7, tapi deskripsinya Joko baru mengenal angka 1 sampai. Nah itu yang disebut dengan bagaimana mengakomodasi kurikulum pada sisi evaluasi. Meskipun ada beberapa hal yang tidak setuju, tapi itu menjadi bagian. Kalau enggak di KKM kan sama, ya mohon maaf pasti anak-anak kami ya nggak akan mencapai. Jatuh-jatuhnya kalau masih ada sistem pindah kelas, nggak naik kelas terus. Iya, karena dia dituntut dengan hal yang sama dengan teman-temannya. Sekarang kalau misalnya ada anak SD, dia nggak punya kaki dua, pelajarannya lari, lompat tinggi, berarti dia KKM-nya pasti di bawah itu sudah. Kan bisa diadaptasi, dimodifikasi. Kalau dalam keilmuan disebutnya nanti guru harus memodifikasi dengan istilah namanya penjas adaptif, pendidikan jasmani dan olahraga adaptif. Oh mungkin beberapa anak
tidak perlu tinggi, tapi penggarisnya lompatannya dimiringkan, atau dia cukup melempar, nggak usah jaraknya jauh tapi jaraknya dekat. Nah itu guru harus melakukan. Berarti guru sangat boleh memodifikasi kurikulumnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya dong. Sangat boleh dan harus malah. Oh iya, kurikulum untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu kurikulum berdiferensiasi. Boleh Pak diulas sedikit? Kurikulum berdiferensiasi ya, kemampuan anak-anak itu ya berbeda-beda. Dan itu pemerintah Indonesia udah meyakini itu, setiap anak itu unik. Konsep Merdeka Belajar bagaimana menghargai keberagaman itu. Mungkin memang tadi Bapak juga menyebutkan kalau guru-guru memang variasinya sangat beragam gitu ya Pak, memang siap untuk menerima mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi tadi kami tekankan lagi kalau Bapak Ibu guru tidak usah khawatir, jangan terlalu kaku gitu ya. Jadi modifikasilah kurikulum pembelajarannya untuk anak-anak kita berkebutuhan khusus itu sangat boleh dan sangat diharuskan, gitu ya Pak ya. Nah ini menarik Pak, guru menjadi sangat sentral gitu kan untuk bisa mengembangkan anak-anak ABK dan juga teman-temannya gitu ya dalam satu kelas. Nah kalau kita ada istilah guru pembimbing khusus, nah yang bertugas sebagai pendamping guru kelas atau guru mata pelajaran. Nah apakah sekolah SPP saja yang ada di PK atau guru pembimbing khusus? Oh ya, ini itu yang saya ceritain. Jadi sebenarnya guru pembimbing khusus itu sejarahnya itu di tahun 79, 75, 82 itu dulu ada dulu namanya Pedanka. Beberapa teman-teman dari SKPLB itu diberikan SK sebagai guru pembimbing khusus. Untuk apa? Pada waktu itu hanya programnya untuk anak tunanetra di Bandung, di Surabaya, satunya lagi di Jogja. Nah itu mendampingi itu disebutnya guru pembimbing khusus. Nah dalam perkembangannya terhenti, terus muncul lagi guru pembimbing khusus untuk mendampingi sekolah-sekolah inklusif. Idealnya adalah mereka adalah lulusan pendidikan khusus. Idealnya lulusan pendidikan khusus. Guru pembimbing khusus itu idealnya diperankan oleh guru pembimbing khusus, guru pendidikan khusus. Artinya dia sudah siap, dia mensupport sekolah itu. Jadi membuatkan melakukan identifikasi, mengasesmen, membantu program, membantu guru membuat desain pembelajaran. Ya mengajar tetap guru kelas. Oke. Tetapi karena Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, salah satunya di sana ada kewenangan daerah. SLB dan SMA SMK itu provinsi. Nah kemudian TK, SD, SMP itu di kabupaten kota. Nah guru-guru SMP sejak tahun 2015 yang dulu pernah bekerja membantu di SD, dia harus kembali ke rumahnya di SMP. Ini masalah peraturan dan tanggung jawab kewenangan juga ya. Ya ini saya baru mau melihat itu dulu. Pindahlah ke sana. Maka lahirlah skema yang tadi Mbak Elvira sebut. Skemanya adalah guru kelas. Karena guru pendidikan khusus itu jumlahnya terbatas, SLB sendiri juga masih kurang. Karena terbatas, maka skemanya adalah guru kelas di SD atau dan guru BK di SMP, guru mapel di SMP itu terus dibekali, diberikan pelatihan terkait pendidikan inklusif. Harapannya apa? Mereka nanti akan membantu sekolahnya sepulang dari pelatihan. Di beberapa sekolah ditunjuk sebagai koordinator, tapi di kita disebutnya sebagai guru pembimbing khusus gitu. Dan itu awal-awalnya di SK-kan oleh Dinas Kabupaten Kota
bupati, dinas kabupaten kota. Saya dengar kemarin cukup dari kepala sekolah. Bisa, kenapa? Karena di Dapodik tidak cukup menuliskan nomor surat. Oke. Jumlahnya seingat saya GPK di Dapodik nanti dicek lagi sekitar 3.652 kalau nggak salah. Padahal banyak kabupaten kota sudah melakukan pelatihan. Di Permendiknas 70 2009 itu yang melatih, yang dapat meningkat kompetensi itu bisa dinas kabupaten kota, kementerian pusat, dan hari ini PMATK, TKPLB, terus kemudian dari dinas, kabupaten, provinsi masing-masing, dari NGO, perguruan tinggi boleh. Nah selama guru kelas, guru BK, guru TIK, guru agama, guru olahraga diberikan pelatihan dan dia kemudian di SK-kan, maka dimasukkanlah ke Dapodik misalnya sebagai guru pembimbing khusus. Nah, berikutnya Pak, kalau misalnya sekolah nih, saya nggak punya GPK, nggak punya guru pembimbing khusus, kayaknya saya belum siap untuk menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus gitu. Itu gimana Pak? Ya logiknya kalau dia nggak siap karena nggak punya, ya nanti kalau di kabupaten kota ada pelatihan ya diikutkan. Kalau alasannya itu kan simple, ikut program di GTK. Kan banyak itu skema pelatihan atau peningkatan kompetensi melalui di SIMPKB. Itu memungkinkan, atau pelatihan online yang sedang berkembang. Kalau alasannya karena tidak ada GPK yang pernah dilatih, ya kan? Tetapi biasanya di kabupaten kota itu kan sudah ditunjuk, dilatih kabupaten kota lalu di SK-kan. Biasanya kabupaten kota memberikan insentif sebagai tugas kewenangan, sebagai tugas tambahan, jadi kewenangan kabupaten kota. Kemudian GPK, guru pembimbing khusus dari MAPER, dari guru kelas 1 itu diberikan tugas tambahan ekvivalensinya 6 JP. Nah itu biasanya terus diberikan insentif dari kabupaten kota yang berbeda-beda tingkat kemampuannya. Berarti sahabat sekolah dasar tidak ada lagi alasan untuk sekolah. Kami tidak punya sarana prasarana, kami tidak punya guru pembimbing khusus, kami terima saja dulu. Tadi Bapak sangat menekankan kalau memang tidak ada GPK, upayakan koordinasi ke dinas kabupaten kota dan mengikuti pelatihan gitu ya Pak. Dan yang memberikan pelatihan tidak hanya dari pusat, bisa dari PMATK, bisa dari NGO tadi Bapak sampaikan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi sahabat sekolah dasar, juga para guru, kepala sekolah yang mengelola sekolah gitu untuk menolak gitu ya. Terimalah dengan terbuka dan kita usahakan, kita upayakan bersama untuk cari solusi gitu. Itu bahkan di konsep guru penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, organisasi penggerak, itu di sana ada kok isu-isu tentang keberagaman. Tidak disebut sebagai spesifik inklusif, tapi isu keberagaman. Bagaimana kalau mengajar di dalam kelas ada anak-anak yang beragam, termasuk di dalamnya adalah anak disabilitas, mengikuti program sekolah penggerak, guru penggerak, itu juga menjadi bagian sisi peningkatan kualitas guru. Pelatihan ya sebut saja itu terkait dengan pendidikan inklusif. Itu juga bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan pelatihan dari kabupaten kota. Ya memang ada kabupaten kota yang belum tergerak hatinya memiliki program-program untuk untuk mengembangkan pendidikan inklusif di kabupaten kotanya masing-masing dengan berbagai alasan ya. Saya belum terlalu tahu persis bagaimana apa sih mereka kemudian tidak memberikan pengembangan pada sisi pendidikan inklusif. Banyak kok yang bisa sumbernya tersedia banyak, asal kita mau cari, mau kolaborasi, mau cari tahu, itu insya Allah. Dan misalnya belum dilatih, kemudian sekolahnya di sebelah 50 meter dari sekolah dan ada orang tua punya anak disabilitas kebutuhan khusus. Saya belum dilatih Pak, jangan ke sini. Bagaimana? Ya anak kan kasihan juga kan.
Ya tadi setelah saya diterima, meskipun belum dapat pelatihan, sambil jalan, saling bekerja sama. Masa di dalam sebuah sekolahan tidak ada satu guru pun yang tidak tahu, atau kalaupun belum tahu, masa tidak bisa mencari akses informasi di dalam dunia maya, iya kan? Dan banyak yang bisa diraih, bisa dikembangkan, berkolaborasi, bekerja sama, minta tolong, dan itu hal yang sangat wajar karena konsep pendidikan musik itu adalah bermitra, bekerja sama, kolaborasi. Bapak sudah menekankan berkolaborasi gitu ya Pak. Memang tadi kita sudah ulas di depan terkait dengan, saya nggak tahu nih anak saya kebutuhan khususnya apa. Tidak pernah datang ke dokter anak atau ke psikolog atau ke yang lainnya, tapi saya tahu anak saya nih sepertinya berbeda dengan teman-temannya yang seusia. Nah, apakah identifikasi dan assessment study ini tuh harus sekali dilakukan oleh tenaga profesional? Lalu posisi guru nih seperti apa Pak untuk tindak lanjutnya? Ya, ini persepsi guru sekali lagi tentang asesmen itu ada yang beragam. Persepsinya itu asesmen itu pokoknya psikolog, dokter yang bisa melakukan. Padahal tidak. Nah, kalau mau saya perlihatkan urusannya, itu anak masuk sekolah, penerimaan setelah itu. Lalu dalam proses penerimaan itu ada tim penyeleksi khusus. Seleksi bukan untuk menolak, untuk memisahkan, tetapi untuk mengidentifikasi apakah ada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Izin Pak, seleksi itu untuk mengidentifikasi apakah ada kebutuhan khusus atau yang lain itu dengan apa Bu? Untuk deteksi awalnya adakah instrumen? Ya, ada instrumennya. Instrumen itu banyak beredar, mudah diambil lah di dunia maya. Tetapi sebenarnya di GTK, di Kemdikbud itu sudah ada instrumen itu yang bisa diakses. Dengan instrumen itu setidaknya kita bisa mengetahui bahwa si A, si B itu memiliki perkembangan, pertumbuhan, kemampuan akademik yang berbeda mencolok dibanding anak-anak pada umumnya. Cukup untuk mengetahui itu disebutnya identifikasi awal, screening awal. Ya, sudah ketahuan kan? Nah, langkah selanjutnya adalah memperdalam, mengenali, proses mengenali, mengetahui secara detail apa yang dia mampu, apa yang dia tidak mampu, apa potensinya, apa yang menjadi kebutuhannya. Itulah yang disebut dengan asesmen yang dilakukan oleh guru. Nah, bersamaan dengan itu, hasil asesmen, hasil dari screening, identifikasi itu kemudian asesmen, informasi itu bermanfaat untuk psikolog. Artinya guru bersama-sama psikolog berkolaborasi melihat anak. Oke, sampai sedetail mungkin dari berbagai aspek dengan instrumen. Misalnya ada perkembangannya dari aspek perilaku, sosial, emosional, dari sisi komunikasi, persepsi, motor perception, motorik dan seterusnya. Nanti bisa diketahui dan berdasar informasi dari guru, psikolog punya instrumen sendiri ditambah dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh psikolog sebagai kompetensi sebagai psikolog, maka bisa diputuskan anak ini disabilitasnya jenisnya apa. Nah, setelah diketahui, tidak berhenti di situ. Ini memang harus psikolog. Lalu kemudian guru memperdalam tentang anak di 4 area tadi itu, kemampuannya, ketidakmampuannya, potensinya, kebutuhannya. Lalu guru membuat program individual, program pendidikan individual, atau orang mengenanya program pembelajaran individual untuk anak. Anak ini butuhnya apa sih? Kondisinya kayak apa? Butuhnya apa sih? Caranya gimana sih untuk dia?
membuat program itu berarti guru berkolaborasi dengan psikolog, tenaga ahli. Boleh. Kalau tidak ada psikolog, guru juga bisa saja. Ya tentu ada beberapa anak mungkin tetap membutuhkan tambahan informasi ketika anak diketahui oleh guru kondisinya anak itu di luar batas kemampuan guru. Nah, berarti butuh tambahan kan? Bisa jadi kalau nggak ada psikolog bisa dengan terapis, dengan guru pendidikan khusus tadi itu. Iya. Wah, ini gurunya ngeyel. Wah, itu masa itu nggak ada SLB, nggak ada lulusan PLB, nggak ada terapis. Ya udah, berarti sesama guru. Sesama guru saling belajar, ya kan? Menentukan apa yang menjadi masalah anak, kemampuan dan bagaimana kebutuhannya dan bagaimana cara mengajarnya dalam setting klasikal. Guru cukup. Nah, berarti apakah guru wajib Pak membuat program pembelajaran individual itu Pak? Loh, itu haknya anak. Hak Iya wajib dong. membuat itu, Pak. Anak punya hak memiliki program pembelajaran individual. Tanpa itu pasti sekolah memberikannya tidak tepat. Karena tidak mengerti program individualnya, jatuhnya si Joko programnya disamakan dengan anak yang lain. Maka si Joko tidak naik kelas terus. Karena dia tidak mendapatkan sebagaimana dia seharusnya. Karena guru tidak mengenalinya, tidak membuatkan program pembelajaran individualnya. Kalau nggak punya itu, bagaimana bisa membuat desain pembelajaran yang sesuai dengan anak? Jika nggak ada semuanya itu, tidak ada psikolog, tidak ada dokter, tidak ada terapis, tidak ada guru dan khusus, ya guru aja. Memungkinkan gitu. Luar biasa, berarti betul Pak, tidak ada alasan gitu ya Pak kalau misalnya tadi tuh kita di awal tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa identifikasi ini di awal tuh screening awal bukan berarti untuk menolak atau menerima, tapi itu hanya ingin tahu seberapa jauh potensi kemampuannya dan juga apa yang dia bisa gitu ya Pak. Jadi untuk screening awal dan menentukan intervensi selanjutnya. Nah, tapi orang tua kadang-kadang salah paham. Mungkin dia mendengar, pernah membaca berita, screeningnya itu dulu ya, ada sekolah yang mengidentifikasi anak. Dia itu bisa ditanyain, saya ada formnya isinya, anaknya belum khusus nggak Bu? Nggak ngaku orang tuanya. Iya Pak. Karena persepsinya nanti kalau dia ketahuan nanti nggak diterima. Makanya ketika nggak mengaku di kelas, loh harus sekolah mana? Bukan khususnya banyak banget, terutama yang model penerimaan peserta didiknya berbasis online. Jadi di online itu ada isian anaknya disabilitas bukan, dia nggak isi, tidak. Setelah guru ngajar kelas, anakku kok banyak berbeda. Karena persepsi pertama, informasi itu persepsinya masyarakat digunakan untuk menolak. Padahal enggak. Informasi itu dibutuhkan. Oh, kalau anaknya nggak punya kaki, berarti sekolah harus ngapain? Oh, nyediain kursi roda. Oh, toiletnya harus agak lebar. Oh, jalannya harus landai. Kan untuk itu, bukan untuk menolak. Berarti orang tua harus menyampaikan, mengkomunikasikan apa adanya keadaan anaknya ketika PPDB gitu ya. Ya, sebaiknya apapun apa adanya disampaikan, bukan berarti nanti jika memang teridentifikasi atau terlihat ada kebutuhan khusus bukan berarti ditolak dari sekolah itu. Jadi sahabat sekolah dasar jangan menutupi kemampuan atau mungkin perbedaan dari anak gitu ya Pak ketika penerimaan peserta didik baru. Tapi yang banyak juga satu lagi. Jadi kalau orang tua terbuka kondisi anaknya, lalu kemudian sekolah melihat potensi sekolahnya, sumber dayanya, kok nggak mencukupi, ya kan? Mungkin bahasa saya tidak ditolak ya. Bahasanya adalah biarkanlah si orang tua, masyarakat bersama sekolah itu saling belajar, gitu. Kalau sekolahnya tidak sanggup, itu orang tua itu memahami atas kondisi itu. Jangan terus
tentang inklusif itu nggak usah, nggak mau tahu, pokoknya aku diterima. Ya itu benar, tapi menurut saya inklusif itu juga menjadi bagiannya adalah biarkanlah masyarakat dan sekolah saling belajar, saling mengerti. Sekolah juga tidak boleh, kita bukan sekolah inklusif, nggak bisa, kita nggak punya sekolahnya, nggak bisa di sini, ya enggak. Dikomunikasikan, Bapak, Ibu, anaknya sudah 6 bulan di sini, tapi banyak hal yang belum bisa terpenuhi. Beberapa tempat mungkin bisa ini butuh begini, butuhnya di sana, tapi bagaimana ini ya, sebenarnya kita komunikasikan. Itu kan yang sangat baik dong. Ya kalau di banyak daerah di negara-negara maju, datang ada dipenuhin. Kalau di kita kan nggak mungkin juga kan memaksakan, pokoknya anakku harus diterima. Betul Pak, dari sisi orang tua tuh begitu Pak keinginannya kan? Ya itu hak. Betul. Ya kan? Tapi ketika sekolah nggak punya sumber daya, maka solusinya menurut saya adalah ya saling belajar aja. Karena itu menjadi bagian nilai penting dalam nilai-nilai pendidikan inklusif. Nilai-nilai inklusif itu adalah saling mengerti bahwa you punya kelemahan, kamu punya kelebihan, aku juga berbeda, aku butuh pertolongan dan berbagai hal. Oh, kalau udah bisa seperti itu indah banget. Dina juga akan punya. Ya Pak, saya terbayang kalau situasi tadi gitu ya Pak yang kita bicarakan, sekolah menerima, orang tua pun juga mau berupaya sama-sama gitu. Jadi sangat indah pastinya untuk anak-anak kita berkebutuhan khusus yang berbeda, kemampuannya itu bisa sekolah dan dapat pendidikan yang layak juga seperti itu. Saya belum tahu ya, misalnya ada case gini nggak pernah ada. Orang tuanya, saya daftarkan ke sebuah sekolah SD, sudah berjalan bulan, orang tua harus mengevaluasi, self evaluation. Anakku kayaknya kalau di sini kurang bisa berkembang dengan baik. Anakku itu butuhnya ini kemandirian. Sekolah ini belum punya cukup sumber daya, fasilitas untuk melatih kemandirian anakku. Jadi kayaknya anakku perlu sekolah di begini. Kayaknya di sana yang ada. Sebut saja itu SLB misalnya. Saya belum tahu apakah itu berlawanan dengan inklusif. Itu menarik Pak. Menarik kan? Menurut saya justru itu memenuhi kebutuhan anak. Tentu tidak hanya pada satu pandangan orang tua. Tentu sudah melalui proses yang panjang ya, sehingga itu menjadi keputusan yang terbaik. Tetapi terus itu bukan berarti semuanya harus seperti itu. Kuncinya menurut saya, poin saya hanya ingin menyampaikan bagaimana biarkanlah masyarakat itu saling belajar, saling memahami dan mengerti, sehingga anak itu menjadi prioritas, kebutuhan anak itu menjadi prioritas. Luar biasa. Harapan Bapak Pak untuk pendidikan inklusif, penerapannya ke depannya untuk di Indonesia seperti apa? Ya, saya berharap simple ya. Saya tuh pengen anak-anak ini bisa mendapatkan akses pendidikan ya dimanapun, dia sekolah ya senang, bergembira, dia belajar apa yang seharusnya dia pelajari, seharusnya yang dia butuhkan. Itu kan realistis banget ya, konsep pendidikan itu kan realistis, sulit, mudah, tapi juga sulit juga Pak sebetulnya. Jadi harapannya simpel banget, anak-anak ya bisa saling belajar dalam sekolah yang sama. Mereka ya tidak sulit kalau mau belajar. Terus makin banyak guru yang punya kepedulian, juga masyarakat bersama-sama masyarakat tentu ya, itu akan sangat membantu di masa mendatang. Anak-anak banyak anak-anak yang akan tersenyum lah, senang. Saya bayanginnya gitu. Lalu kalau saya bukan apa ya, kalau negara kita ini peraturan udah banyak, udah bagus. Kalau bisa itu semua sekolah itu harus inklusif. Di masa mendatang itu semua sekolah tidak ada nama sekolah inklusif. Semua sekolah memiliki nilai-nilai inklusif. Banyak sekolah yang tidak disebut sekolah inklusif sudah inklusif, tapi dia nggak pede
minta dia akan sekolah itu nggak usah. Kalau sekolahnya sudah ada nilai-nilai inklusif apa-apa. Ini kan karena kepentingan untuk pemetaan ya, seberapa negara nanti butuh memberi dukungan, butuh memberi support terhadap penyediaan alat, gedung. Nah itu boleh lah, dan itu faktanya terus berkembang meskipun tidak seluruhnya belum bisa terbantukan ya karena wilayah kita luas sekali. Ya pokoknya anak-anak bisa mendapatkan, semua anak bisa bersekolah, mendapatkan akses pendidikan yang terbaik, tidak diskriminatif, dan dia tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dia tersenyumlah, senang kalau belajar di sekolah. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak, harapannya saya juga jadi semangat gitu ya, pengen semua sahabat sekolah dasar, kepala sekolah, guru semuanya bergerak, berkolaborasi untuk membuat anak-anak senang belajar, semua mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bermutu. Dan ingat, tidak ada alasan untuk sekolah mengatakan bahwa saya tidak mampu. Ayo kita bersama-sama membuat berkolaborasi dan bisa mendukung pendidikan inklusi dimanapun. Ini Mbak, ngomong belum gitu. Itu para sekolah. Oke. Para sekolah itu perannya penting. Kenapa? Bos, sebenarnya itu kan bisa digunakan salah satunya. Kegunaannya untuk tes psikologi itu bisa. Pembelian media pembelajaran, pembangunan fasilitas yang aksesibel itu bisa, tetapi masih banyak kepala sekolah yang bisa jadi belum memahami tentang konsep pendidikan inklusi. Jadi kalau penyediaan sarana itu kadang-kadang dominan untuk anak-anak pada umumnya. Memang menyediakan satu sarana, tapi untuk semua itu tidak mudah. Tapi ada panduannya mungkin nanti di masa mendatang. Mungkin dia butuh bertanya, kira-kira kebutuhan anak-anak ini apa ya? Pas itu penting. Tes psikologi kan berbayar. Kecuali beberapa kabupaten kota. Contoh nih dulu di Salatiga itu. Dia tuh tes psikologi Solo, di Padang, di beberapa daerah. Tes untuk anak-anak yang masuk di sekolah dasar. Lalu kan butuh diagnosis itu dikirim psikolog atau datang ke unit layanan disabilitas secara bertahap dilakukan psikologi. Jadi diketahui sehingga guru juga tidak pusing ya, tapi dia bisa terbantukan. Oh ternyata anaknya hambatan intelektual, berarti materinya jangan terlalu tinggi-tinggi, perlu dimodifikasi. Nah itu penganggaran dari sekolah juga bisa dimaksimalkan. Bisa dimaksimalkan. Kalau di Solo kebetulan itu sudah dibiayai oleh dinas kota Solo. Di beberapa daerah juga begitu. Tapi beberapa daerah nggak ada anggaran itu. Maka menggunakan bos. Nah, Pak, yang berikutnya nih kan ini kita dalam situasi pandemi. Memang semua serba terbatas gitu ya Pak. Nah, kalau pendidikan inklusi di masa pandemi itu seperti apa Pak? Iya. Ini ya kita ini prihatin ya, kita sedang dihadapkan pada satu masalah yang tidak menentu. Di masa pandemi ini sebenarnya memberikan pelajaran yang baik di dalam pendidikan. Pertama yang paling pokok adalah penggunaan teknologi. Wah sekarang ini guru-guru Indonesia ini luar biasa, melek terhadap IT-nya itu tidak ada lagi pilihan, pokoknya guru harus bisa menggunakan teknologi. Nah itu pertama. Dan platform pembelajaran itu kan, teknologi itu kan memang digunakan oleh di banyak sekolah di Indonesia karena ada pembelajaran di rumah, karena tidak pergi ke sekolah, tidak ada tatap muka. Tentu itu menjadi tantangan di banyak pihak. Satu, di sekolah-sekolah inklusif ya sebagian memang tersedia Pak? Alat-alat itu, ya kan, punya support gitu loh, ada dukungannya, infrastrukturnya ada, sinyalnya ada, laptopnya ada. Dari sisi sekolah, dari sisi anak
Ada yang punya, ada yang juga tidak punya. Kalau yang sama-sama punya mungkin bisa berjalan dengan indah. Tapi di beberapa banyak daerah yang tidak memiliki sarana yang memadai, itu artinya kan tidak bisa berjalan, kan? Ya kan? Berarti guru harus kreatif lagi dong. Tentu kalau untuk anak-anak kebutuhan khusus, di beberapa anak pada jenis anak tertentu bisa jadi nggak bisa, meskipun ada alatnya. Nggak bisa, berarti harus dimodifikasi. Misalnya nih, pakai Zoom, pakai Google Meet, anak tertentu mungkin tidak tertarik, atau mungkin tidak nyaman, atau dia tidak bisa melihat terus ini, ya kan? Untuk beberapa jenis anak tertentu mungkin nggak masalah. Oleh karena itu tantangannya berarti satu, kalau anak-anak yang memungkinkan ya digunakan. Tapi kalau tidak memungkinkan berarti guru harus membantu orang tua di rumah. Misalnya salah satunya membuatkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, oleh orang tua di rumah. Ya tentu jangan seperti RPP. Wah, tentu itu akan sangat disederhanakan. Makanya di Indonesia ada kurikulum yang disederhanakan itu dalam rangka untuk itu. Salah satunya supaya keluarga tetap bisa mengajarkan di rumah. Tapi kan di keluarga kan problemnya kan bervariatif. Ya kalau ibunya nggak kerja, dua-duanya kerja cari uang, ekonomi sekarang baru susah juga. Anaknya belajar dengan siapa? Anak yang biasanya pergi ke tempat terapi, sekarang tidak pergi ke tempat terapi. Anak yang biasanya keluar, sekarang tidak mendapatkan akses untuk itu karena khawatir. Dan harus diketahui bahwa anak-anak disabilitas itu punya risiko yang cukup tinggi dibanding anak-anak pada umumnya. Maka kalau akses teknologi itu tidak terpenuhi, maka guru bisa secara periodik berkunjung ke rumah. Berarti tetap secara periodik datang lalu memberikan tugas-tugas yang lebih sifatnya sederhana gitu ya Pak, tidak disesuaikan dengan kondisi rumah. Itu penting. Ya. Terus bukan berarti pandemi berhenti, tidak belajar. Salah. Itu terus kemudian libur sekolahnya, guru nyantai, orang tua nyantai, anaknya nyantai. Yang terjadi biasanya orang tua bergantung. Karena biasanya anak-anak pergi sekolah, sekarang 24 jam di rumah. Tiba-tiba orang tua jadi guru ya nggak gampang. Nggak nyampe 5 menit paling berantem sama anaknya, marah-marah, stres. Guru siapa itu orang tuanya darah tinggi, wah bahaya ekonomi lama-lama. Ya kan? Nah dari sisi itulah dibuatkan kurikulum sederhana yang menunjukkan di rumah supaya anaknya tetap bisa belajar di rumah. Guru banyak yang kreatif. Guru-guru di sekolah khusus, guru-guru di SLB luar biasa. Membuat modul sederhana, orang tuanya diberi pertolongan. Bahkan di beberapa SLB, kalau SLB ya, untuk disabilitas ya, vokasional, keterampilan. Mesin jahit itu, Pak, itu digilir ke rumah supaya dia tetap bisa belajar. Coba. Belajar menjahit dan ya, kalau vokasional keterampilan gimana? Nggak punya alatnya. Digilir. Di sekolah inklusif ya guru-guru pembimbing khusus yang membuatkan program sederhana, orang tuanya dilatih, secara periodik dikunjungin, harus dimaintain keterampilannya, pengetahuannya. Kalau enggak, mohon maaf, banyak anak-anak yang akan kehilangan kesempatan belajar, lalu dia kehilangan prestasi. Learning loss-nya akan tinggi, dan itu risiko paling gede untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, penggunaan teknologi, catatan saya nanti saya berada di negara kita, penggunaan teknologi disebutnya dengan teknologi asistif. Salah satunya teknologi bantu untuk anak-anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya di masa mendatang itu menjadi platform pembelajaran yang diharapkan terus didorong. Itu penting, penggunaan teknologi bantu atau disebutnya dengan teknologi asistif di sekolah inklusif. Itu aja. Ini hal baru lagi nih Pak, yang memang
perlu kita dorong ya Pak, teknologi asistif ini. Masa pandemi ini mendorong kita harus lebih kreatif, cari jalan keluar, cari solusi agar semua tetap belajar gitu. Terima kasih Pak Joko. Luar biasa inspirasinya, sahabat sekolah dasar, senang sekali dapat banyak ilmu, dapat banyak pengalaman dan inspirasi dari ahli pendidikan inklusi langsung dari Dr. Joko Yuwono MPD. Terima kasih banyak Pak Joko dan teman-teman sahabat sekolah dasar. Jangan lupa subscribe dan like, dan juga tuliskan di kolom komen apa saja yang kira-kira topik yang akan kita ulas lebih dalam lagi. Teman-teman boleh memberikan banyak saran di dalam kolom komen. Dan sahabat sekolah dasar, kami ucapkan terima kasih juga dan tetap pantau media sosial Direktorat Sekolah Dasar. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.